Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah kelihatan ya PowerPoint-nya Bapak. Ya Pak, Kemarin kita belajar arsitektur berwawasan budaya, ada masa lalu, masa kini, masa datang. Jadi arsitektur itu kemarin kalian bisa lihat dari kacamata budaya, dari kacamata fisik ya, budaya fisik, dari kacamata fisik kayaknya ya, dan kacamata non fisik ya, iya Pak. atau budaya juga sini ya. Oke, terus ini kemarin sudah kita bahas pohon arsitektur juga kita sudah bahas ya. Punya Om Benicer Fletcher. Terus penjelasannya kemarin sudah ya yang terkait geografi, geologi, iklim ya. Iya Pak. Bahwa arsitektur itu bangunan itu dibentuk oleh faktor geografi, terbentuk oleh faktor geologi, terbentuk oleh faktor iklim. Coba Arbi dibaca lanjutannya ini. Albi, suaramu udah kelihatan, Arbi. Udah kedengaran, Arbi. Nggak ada Arbi ya? Rian, baca Rian. Baik, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan arsitektur, yang keempat itu religi. Jadi menyangkut agama dan kepercayaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk ritual dan tipologi bangunan keagamaan. Selanjutnya sosial, sistem sosial masyarakat, kemudian politik dan pemerintahan diwujudkan dalam tipologi bangunan umum atau publik, istana pusat pemerintahan, dan tempat tinggal masyarakat pada umumnya. Ya, jadi arsitektur itu bangunan itu juga ada atau tercipta atau terbentuk karena ada faktor religi. Ya, jadi religi itu tadi nih keterangannya ya, penjelasannya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan agama, kepercayaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk ritual dan tipologi bangunan keagamaan atau misalnya juga rumah ya, rumah ya atau rumah. Nah, artinya juga bahwa di setiap itu tadi ya, di setiap daerah, di setiap wilayah punya cerita-cerita tersendiri, dan cerita-cerita itu turut membentuk bangunan ya, turut membentuk bangunan. Nah, ini juga yang dibahas juga oleh Om Benicer Fletcher itu ya, bahwa faktor sosial ya atau sistem sosial kemasyarakatan juga membentuk bangunan. Ya, misalnya di daerah Buton. Nah, di daerah Buton itu ada sistem pembagian tugas kerja atau stratifikasi sosial. Misalnya kaum Walaka, kaum apa lagi? Maradika misalnya, terus kaum apa lagi yang keempat Bapak lupa. Nah, dari setiap kaum 1, kaum 2, kaum 3, kaum 4 ini itu semua terejawantahkan pada pakaian adatnya atau seragam pakaian tradisionalnya, dan terejawantahkan juga pada huniannya.
Ya, jadi dari sistem strata sosial itu mencerminkan juga ada di bidang arsitekturnya, yaitu dari hunian. Jadi rumah kaummu ada bentuknya, ada ciri khasnya. Rumah kaum Walaka ada ciri khasnya. Rumah kaum Maradika ada ciri khasnya. Ini diartikan bahwa memang sistem sosial itu turut membentuk bangunan, ya. Jadi benar nggak apa yang dikatakan Om Benitzer Fletcher? Benar nggak, Rian? Iya, Pak. Nah, coba ya, oke. Kalau faktor-faktor politik dan pemerintahan diwujudkan dalam tipologi bangunan umum, istana, tempat tinggal masyarakat pada umumnya. Ya itu juga sistem politik pada era era misalnya kesultanan, era kerajaan, era kesultanan misalnya, sistem politik juga turut mempengaruhi bangunan, arsitektur, ya misalnya rumah rumah apa rumah sultan. Rumah sultan itu bukan hanya digunakan sebagai tempat tinggal, bukan hanya digunakan sebagai tempat tinggal sultan, tetapi rumah juga digunakan sebagai pusat kantor pemerintahannya. Ya, di rumah sultan itu diadakan misalnya tempat menerima tamu, tamu kenegaraan misalnya, tempat eh, tempat masyarakat berkeluh kesah, ya, sehingga karena dipengaruhi oleh sistem politik misalnya, rumah sultan itu bentuknya itu besar-besar, ya, lebar-lebar, luas-luas, ya, ada mungkin terasnya, terus karena rumah sultan itu sering didatangi tamu misalnya, sering didatangi masyarakat untuk berkeluh kesah, sehingga mempengaruhi bentuk struktur tiang kolomnya mungkin. Jadi rumah sultan itu karena sering dikunjungi tamu, sering dikunjungi masyarakat, agar bangunannya stabil dan kokoh misalnya, struktur tiang itu dibuat besar-besar, lebar-lebar. Struktur tiang itu memakai 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 material kayu yang ukurannya besar-besar, lebar-lebar, ya, memakai ukuran kayu gelondongan yang besar-besar, terus mungkin karena untuk menahan beban yang berlebih di atas rumah karena sering dikunjungi tamu juga, akhirnya di tiangnya itu dipasangi siku untuk menahan beban yang berlebih oleh masyarakat. Sehingga terciptalah rumah sultan yang besar, yang luas-luas, yang struktur kolomnya besar, terus ada sikunya. Nah, benar nggak apa yang dikatakan Sir Benitzer Fletcher bahwa sistem politik pemerintahan juga membentuk bangunan. Ya, bangunannya terbentuk dengan struktur yang besar-besar, yang luas-luas, ada sikunya, ada terasnya. Ya kan, kalau rumah-rumah sultan kan ada terasnya, ya, jadi untuk menerima tamu. Kalau rumah masyarakat biasa kan tidak punya teras. Ya, tangga langsung ke ruang tamu misalnya. Ya, coba baca Lina. Baca Lina Rahmawati.
Faktor non-fisik yang mempengaruhi perkembangan arsitektur. Filosofi penjelasan berhubungan dengan kearifan pemikiran manusia yang diwujudkan dalam tipologi bangunannya. Ya, filosofi itu mengenai misalnya prinsip-prinsip dasar, kenapa bangunan itu tercipta, ya, kenapa bangunan itu misalnya atapnya mirip kepakan sayap burung, ya, kenapa mungkin atapnya mirip dengan bentuk burung, ya, kenapa bentuk bangunannya misalnya mirip orang sedang sikap sholat. Jadi hal-hal dasar, ya, hal-hal terdasar dari pengetahuan manusia terhadap bangunan. Ya, hal-hal dasar. Atau filosofi itu bisa juga kita artikan bahwa setiap daerah itu tadi, setiap daerah, setiap wilayah, ya, tentu masyarakatnya punya cerita-cerita tersendiri, punya cerita-cerita khas daerah mereka terkait pembentukan bangunannya, ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kemarin yang kita sudah bahas, ya, faktor geografi, ya, kenapa itu misalnya rumah Buton Malige itu berornamen banyak, ya, ada ornamen apa sih? Ornamen apa? Ornamen apa? Naga, ular apa? Naga, ya. Ular naga itu, simbol-simbol naga itu di atas gumbungan. Ya, karena diduga dari hubungan interaksi antara pedagang Cina dengan masyarakat setempat, sehingga mempengaruhi bentuk arsitekturnya, sehingga ada simbol naga. Ya, misalnya juga kenapa bentuk rumahnya ada simbol bosu-bosu. Ya, simbol bosu-bosu itu tempat minum misalnya di rumah tradisional Buton itu ada simbol bosu-bosu pada pabatenya, di bawah pabate itu. Nah, simbol bosu-bosu itu adalah simbol tempat minum tempat minum perintis, ya, tempat minum perintis kebudayaan Buton, ya, dari negeri Melayu, ya, yang Mia Patamiana itu, yang si Jawang apa, yang lupa yang 4 orang itu. Nah, mereka adalah perintis kebudayaan Buton. Nah, jadi mereka itu diduga dari negeri Melayu. Nah, itu tadi karena memang letak geografisnya Buton itu sebagai tempat transit untuk para pedagang itu berbelanja rempah-rempah di Ternate. Jadi karena para pedagang Melayu tadi transit di Buton, mungkin dalam jangka waktu yang lama atau sebentar, akhirnya atau intens akhirnya sering berkomunikasi, akhirnya berakulturasi. Nah, pengaruh kebudayaan Melayu itu pada rumah tradisional Buton itu ada pada simbol ornamen bosu-bosu itu tempat minum. Ya, itu juga misalnya pengaruh pedagang Islam, ya, dari Gujarat misalnya, ya, dari Gujarat, dari Arab, ya, mereka karena letaknya juga Buton strategis, ya, itu tadi akhirnya mempengaruhi juga bentuk rumah tradisional Buton. Jadi bentuk rumah tradisional Buton itu siluet fasadnya itu katanya mirip orang sikap sholat. Ya, itu ya karena ada prinsip-prinsip Islam di rumah tradisional Buton. Ya, karena letaknya yang strategis, akhirnya terciptalah, suburlah ornamen-ornamen
rumah tradisional Buton. Ya, karena sehingga betul ya kata Om jenis apa Om apa ya? Benicer Fletcher ya, bahwa faktor geografi itu membentuk rumah Buton. Ya kayak begini ya. Prinsip-prinsip ajaran Islam, akhirnya tercipta rumah, tercipta siluet, fasad. Rumah Maliki katanya mirip orang sedang sholat. Jadi lengannya ini, ya, ini mirip. Nah, juga faktor geologi kemarin kita sudah bahas ya terkait struktur, potensi struktur tanah di Pulau Buton itu yang berbatu-batu keras, berbatu-batu kapur, akhirnya digunakan sebagai potensi dinding benteng keraton. Ya, akhirnya berdasarkan potensi geologi tersebut, akhirnya terciptalah arsitektur benteng. Ya, iklim juga kemarin kita sudah bahas. Ya, iklimnya kemarin terkait apa ya? Rumah, iklim tropis lembab. Kita ini tropisnya lembab. Ya, kita ini iklimnya tropisnya lembab. Tropisnya lembab, bukan tropis ya. Jadi kalau kalian bilang iklim tropis, kayaknya kurang tepat. Yang tepat itu harus pakai kata lembab. Di Afrika juga tropis, tapi tropisnya kering ya. Jadi mungkin kita tuh lebih tepatnya dia tropisnya lembab. Nah, karena lembab itu terjadi karena di sebelah kanan curah hujan tinggi, di sebelah kiri kalau musim panas panasnya kebangetan, akhirnya panas kebangetan ketemu apa tuh? Curah hujan yang tinggi di tengah-tengahnya ya lembab. Akhirnya kita punya tropisnya lembab. Nah, karena kelembabannya kita cukup tinggi, oleh karena itu segala sesuatunya itu mudah lembab. Mudah, kalau lembab ya berarti dikhawatirkan lapuk. Sehingga misalnya dari iklim itu, yang lembab itu, sesuatu yang bersentuhan dengan tanah ya dikhawatirkan lembab, mudah lapuk, begitu kan? Sehingga untuk mengatasi itu diberi tiang rumah ini, tiang rumah ini tidak dibiarkan begitu saja langsung bertemu dengan tanah, tetapi diberi alas berupa batu sehingga tiang ini tidak langsung bersentuhan dengan tanah, tapi diberi batu sehingga lapuk tadi yang karena kelembaban tinggi itu dapat terreduksi dengan baik. Ya, jadi itu misalnya kemarin iklim, atau kemarin juga karena curah hujan tinggi, makanya bentuk-bentuk atap rumah nenek moyang kita itu bentuk atapnya curam-curam, ya, curam-curam, tinggi-tinggi, ya, besar-besar, ditujukan agar air hujan yang jatuh ke atap itu biar dia cepat pergi mengalir. Ya, terus karena iklim juga bentuk atapnya, atap rumah nenek moyang kita itu bentuk atapnya yang sederhana-sederhana saja. Ya, misalnya seperti ini ya, atap apa ini? Spelana ya. Ya, itu mungkin salah satunya dari iklim. Nah, bagaimana dengan religi? Ya, dari religi itu, tadi misalnya juga ini termasuk religi ya, bahwa rumah tradisional Buton itu tercipta karena ada prinsip-prinsip ajaran Islam. Itu kan prinsip-prinsip ajaran Islam itu kan termasuk religi juga kan. Ya, misalnya siluet fasadnya ini mirip sedang sholat, atau dari religi itu, ya, dari religi itu tercipta bangunan-bangunan keagamaan. Misalnya di Buton itu ada Masjid Keraton, Masjid Agung Keraton Buton. Ya, karena faktor religi di Indonesia terciptalah candi-candi. Ya, karena faktor religi lah tercipta pada zaman kolonial, terciptalah gereja misalnya. Ya, jadi dari religi itu, dari faktor-faktor religi tercipta bangunan-bangunan keagamaan. Nah, dari
religi juga, ya, prinsip-prinsip ajaran Islam, ya, dari faktor religi juga. Misalnya dari prinsip-prinsip ajaran Islam, pada rumah itu tercipta misalnya 2 bentuk jendela. Ya, satu ada jendela. Jadi jendela itu berdasarkan gender, ya. Ada wanita, ada untuk wanita dan ada untuk pria. Misalnya kalau jendela wanita mungkin dia berteralis. Ya, kalau jendela laki-laki mungkin tidak berteralis. Jadi dari prinsip-prinsip ajaran Islam itu tercipta elemen-elemen arsitektur berupa jendela berteralis untuk wanita dan jendela tidak berteralis untuk pria. Misalnya seperti itu. Jadi benar ya apa yang dikatakan Sir Benedict Fletcher ya, bahwa faktor religi turut membentuk arsitektur. Ya. Ya, ini tadi yang kita telah diskusikan, bahwa faktor sosial itu, ya, membentuk arsitektur. Misalnya di era Kesultanan Buton, ya, di era Kesultanan Buton itu ada 3 pembagian tugas kerja atau stratifikasi sosial. Yang pertama rumah sultan, yang pertama kaum-kaumu, yang kedua kaum walaka, yang ketiga masyarakat biasa, ya, masyarakat biasa, kaum walaka atau kaumu yang tidak memiliki jabatan. Yang keempat ada rumah kaum Maradika. Nah, dari strata ini yang tadi kita telah diskusikan, dari strata ini tercipta apa? Dari strata ini terejawantahkan pada pakaian adatnya atau seragam tradisionalnya dan huniannya. Ya, jadi kaum-kaummu itu ada rumahnya seperti ini, rumah malige. Ya, kalau kaum walaka juga ada rumahnya, ya, rumah kayak begini. Ya, bentuknya. Nah, untuk masyarakat biasa yang tidak memiliki jabatan, baik kaum-kaummu dan walaka, bentuk rumahnya seperti ini, misalnya tiangnya bulat. Ya. Dan ini rumah misalnya kaum Maradika. Ya, yang jauh, jadi kaum Maradika itu tidak tinggal di benteng Keraton Buton, tapi dia tinggal di luar benteng Keraton Buton. Akhirnya tercipta juga permukiman di luar benteng Keraton Buton. Nah, dari stratifikasi sosial ini ya tercipta bentuk-bentukan arsitekturnya. Ya, jadi apa yang teorinya Sir Benedict Fletcher itu ya benar-benar aja. Ya, bahwa arsitektur itu didukung oleh faktor sosial. Nah, itu tadi dari politik dan pemerintahan. Ya, kalau dari sistem politik dan pemerintahan, ya tadi kita telah diskusikan bahwa rumah sultan itu bukan hanya digunakan sebagai tempat hunian saja, tetapi juga sebagai tempat sebagai kantor pusat pemerintahan, untuk menerima tamu negara, untuk menerima masyarakat berkeluh kesah, ya, sehingga dulu masyarakatnya itu tinggal, yang mau datang berkeluh kesah katanya mereka tuh beristirahat di kolong rumah di sini. Akhirnya mungkin terciptalah arsitektur kolong yang tingginya mungkin setinggi tubuh manusia, mungkin seperti itu, agar di bawahnya masyarakat bisa leluasa untuk beristirahat. Jadi rumah sultan itu tiangnya besar-besar, ya, ada sikunya, ya, balok-balok lantainya rapat, ya, ada terasnya, ya, karena itu tadi rumah tersebut harus bisa menahan beban banyak di atas, karena ketika masyarakat datang jumlahnya banyak, bangunan itu harus tetap stabil dan kokoh, makanya diberi siku, tiangnya besar-besar mungkin, ya, sehingga dari sistem politik dan sosial ya terbentuklah istana ini yang besar-besar ini. Ya, ini juga rumah Malige Kara, ya, bentuknya juga besar-besar seperti ini.
Ya, karena memang untuk menerima tamu. Nah, ini juga gedung ilmiah ya, kalau nggak salah ini gedung ilmiah ya. Gedung ilmiah, apa istana ilmiah, sorry, istana ilmiah di Pantai Kamali itu ya. Ya, ini sudah terpengaruh dengan arsitektur kolonial ya. Ada prinsip-prinsip modernnya. Ini juga Museum Kebudayaan Wolio, ini juga istana ya, istana raja ya. Tapi ini sudah modern. Nah, dari faktor yang selanjutnya ada namanya faktor filosofi. Ya, itu tadi misalnya bahwa kalau faktor filosofi itu ya itu tadi misalnya bahwa bangunan itu, jadi setiap daerah itu punya cerita masing-masing ya tentang bagaimana ceritanya bangunan itu terbentuk. Ya, jadi punya cerita masing-masing. Misalnya ini ceritanya rumah tradisional Buton ya, di rumah tradisional Buton itu baik pola ruang secara horizontal maupun pola ruang secara vertikal itu apa namanya? Linear atau setara dengan tubuh manusia. Jadi kepala itu ya bagian belakang, misalnya untuk pola horizontal rumah ada dapur, gitu ya. Ada ruang tengah, ruang depan. Ya, jadi kepala itu diibaratkan seperti ruang belakang, suwo, dala, badan itu diibaratkan sebagai tengah, ruang tengah, kaki itu diibaratkan sebagai ruang depan. Begitu juga dalam posisi rumah vertikal. Jadi lantai 1, lantai 4, lantai 3, lantai 4 dan 3 itu ibarat seperti kepala. Ya, lantai 2. Jadi mungkin lantai 2, 3 dan 4 itu diibaratkan sebagai kepala, lantai 2 badan, lantai 1 kolong kaki. Ya itu filosofinya ya secara apa? Punya cerita tersendiri ya. Nah, ini tadi ceritanya ya, kalau dianalogikan sebagai tubuh manusia, kepala itu mungkin lantai 4, 3 sama 2. Mungkin ya, mungkin. Badan itu mungkin lantai 2, kaki itu mungkin lantai 1. Mungkin seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Coba dibaca Nur Ain Samandi. Nur Ain Samandi. Ya, Pak. Koeksistensi arsitektur tradisional dan bangunan modern. Ya, koeksistensi itu artinya ada dua gaya yang saling bertentangan. Ya, ada dua gaya nih. Ada dua gaya yang saling bertentangan. Kok nggak dicatat-catat, Reza? Bikin resume ya. Kalau hanya mendengarkan, otak kita kan itu terbatas ya. Kalau nggak dicatat-catat ya, apa mau diingat, Reza? Iya, Pak. Iya, jangan hanya dengar-dengar ya. Kamu juga harus proaktif juga. Jadi koeksistensi itu ada dua gaya yang saling bertentangan. Ada dua gaya yang saling bertentangan, tapi gaya yang saling bertentangan tersebut hidupnya rukun. Hidupnya rukun gitu ya. Ada dua gaya yang berbeda atau mungkin koeksistensi itu ada dua gaya yang berbeda ya. Ya, mungkin satu gayanya gaya klasik, mungkin satu gayanya gaya modern. Ya, atau koeksistensi itu kemarin kita bisa lihat waktu Bang siapa? Bang Jungkook itu yang modern ya, dia berkolaborasi dengan Bang siapa tuh? Siapa? Fahad.
Bang Pahat yang lebih konvensional ya, yang lebih konvensional, yang lebih tradisional. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai koeksistensi. Ya, jadi mereka gayanya berbeda, satu gayanya gayanya modern, satunya gayanya konvensional. Tapi mereka bisa menghasilkan harmonisasi yang indah. Nah, koeksistensi itu kayak begitu. Bisa ya? Paham ya? Nggak paham ya? Sahrul? Paham ya? Paham, Pak. Ya? Jadi apa tuh koeksistensi, Sahrul? Eksistensi arsitektur tradisional dan modern itu, Pak, ada dua gaya yang saling bertentangan, tapi hidupnya rukun, sehingga menghasilkan arsitektur sehingga menghasilkan gaya bangunan, Pak. Oke, sehingga menghasilkan harmonisasi, keselarasan, kayak Jangkuk dan Pahat Al-Baisi itu ya, yang lagu apa? Dreamer, ya kan ada konvensionalnya ya gitu. Jadi indah. Nah, koeksistensi juga tuh kayak begitu. Jadi bagaimana kalau kita kaitkan dengan pola arsitektur tradisional, kalau kita kaitkan dengan pola arsitektur, jadi arsitektur masa lampau, dia yang berbeda dengan arsitektur modern, tapi dia kawin. Ya, dia match. Ya, itu koeksistensi. Oke, coba Ulfa dibaca. Latar belakang. Arsitektur tradisional cenderung dilupakan oleh generasi muda karena tidak sesuai lagi dengan konteks pada saat ini. Menurut mereka, arsitektur tradisional adalah arsitektur yang kuno, primitif, dan tidak pantas dilestarikan. Menurut Titi Sari 2009, kian marak menggali pemikiran kekayaan budaya etnis Nusantara, sumbernya adalah kekayaan nilai-nilai manusia masyarakat lokal. Ya, tapi cerita yang latar belakang yang kalian baca ini dulu ya. Ya, atau mungkin masih relevan dengan kalian ya. Dengan kalian di daerahmu itu misalnya banyak rumah-rumah setempat, rumah-rumah lokal, rumah-rumah tradisional yang mungkin kalian anggap mungkin karena sering berinteraksi dengan rumah tersebut, sering melihat rumah tersebut, akhirnya kalian anggap biasa aja. Ya, tapi sebenarnya disitulah tantangan buat kalian, ya, tantangan buat kalian bagaimana potensi rumah tradisionalmu itu bisa kalian olah dengan baik, bisa kalian pentaskan dengan baik, bisa kalian tampilkan dengan baik, misalnya pada setiap tugas-tugas kuliahmu. Jadi itu tugas kamu ya sebagai putra daerah, sebagai putri daerah, ya bagaimana menampilkan arsitektur rumah tradisionalmu itu mungkin secara kreatif, secara inovatif, ya sesuai dengan zamanmu sekarang, ya bisa ya. Coba dibaca Yunita. Perbedaan arsitektur rumah tradisional, arsitektur rumah adat, arsitektur primitif, D. arsitektur etnik, dan E. arsitektur vernakular. Ya. Apa itu arsitektur rumah tradisional? Coba dibaca Yunita. Arsitek tradisional. 1. Sils 1981. Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara terus-menerus
setelah mengalami seleksi secara alami minimal 3 generasi. 2. Tidak mempersoalkan masalah waktu, tetapi lebih menekankan kepada proses yang terjadi, apa yang tetap dan apa yang berubah. Jadi kalau tradisi itu, yang namanya rumah tradisional itu bisa dikategorikan kalau sudah dihuni secara 3 generasi. 3 generasi itu kayak gimana ya? Ada yang ngerti nggak nih 3 generasi? Ada yang bisa ngerti nggak? 3 generasi itu kayak gimana? Reza, 3 generasi itu kayak gimana, Reza? 3 zaman, Dari Pak. kayak keturunannya begitu, Pak. Iya, keturunannya itu misalnya Reza menikah, anaknya itu generasi keberapa? Kedua, Pak. Oh begitu, generasi kedua ya. Terus Ya, Pak. cucumu generasi ketiga. Iya, Pak. Oh gitu. Cucunya, jadi cucunya Reza yang tinggal di situ, yang tinggal di hunian tersebut sehingga hunian, gimana membahasakannya ya? Cucunya Reza yang generasi ketiga tinggal di hunian tersebut, ya hunian tersebut yang generasi ketiga sehingga rumahnya itu bisa kita kategorikan sebagai tradisional. Itu menurut SEALS begitu. Ya. Nah, tapi kalau rumah tradisional itu kan faktor pembentuknya bukan hanya generasi saja. Ya, bukan hanya generasi saja. Mungkin misalnya yang faktor kedua adalah bahan dan materialnya. Ya, bahan dan materialnya mungkin masih menggunakan bahan-bahan yang masih bersifat alami, sok material, ya, atau mungkin bentuk rumahnya, bentuk rumahnya tadi terkait bahan, terkait generasi, mungkin bentuk rumah, kalau rumah tradisional itu mungkin bentuk rumahnya itu tadi, ya ada kaitannya dengan nomor 2 ini, bahwa yang namanya rumah tradisional itu objek bangunannya itu lambat berubah. Jadi bangunannya itu lambat dia berkembang, bangunannya itu lambat dia tumbuh. Ya, itu mungkin salah satu faktor bahwa rumah tersebut bisa dikategorikan sebagai rumah tradisional. Ya, jadi rumah tradisional itu ada faktor proses pertumbuhannya lambat. Ya, proses pertumbuhannya lambat. Proses untuk menerima sesuatu yang baru pada rumah tradisional itu prosesnya lambat. Ya, dia berubah, dia berkembang, tapi lambat. Ya, coba baca Ulfa. B. Arsitektur rumah adat. Mempersoalkan masalah waktu atau rumah tradisional yang dibangun pada saat ini. Ya, C. jadi udah, stop dulu ya. Kalau rumah adat itu adalah rumah tradisional yang dibangun pada saat ini. Misalnya Rian sekarang sudah jadi bupati ya karena Rian punya kuasa, Rian punya keuangan yang stabil. Akhirnya Rian ingin bernostalgia dengan masa lalunya di kampung. Jadi pada tahun 2022 ini, Rian mendirikan rumah tradisionalnya pada tahun 2022 ini. Nah, rumah tradisional yang dibangun pada tahun ini, tahun 2022 ini, pada saat ini, itu namanya rumah adat. Bisa ya? Bisa ya? Rian? Iya, Pak. Ya, bisa. Mengerti Rian ya? Iya, Pak. Jadi apa itu rumah adat, Rian?
Apa itu Iya, rumah Pak. adat, Rian? Anu, Pak. Itu misalkan rumah yang dibuat masa lalu terus dibangun lagi di masa sekarang, itulah yang dinamakan rumah adat, Pak. Oke, bagus. Arjuna, apa itu rumah adat, Arjuna? Pak, rumah yang dibangun pada saat masa kini dengan gaya-gaya seperti yang masa lalu, Pak. Mimesis dia, mimesis gitu. Pelek-pelek gitu. Rumah tradisional yang dibangun pada saat ini. Ngerti ya? Pelek-pelek. 100% sama gayanya gitu. Ngerti ya? Mengerti, Pak? Ya, 100% masa lampau gayanya tuh sama dengan dia bangun pada saat ini. Ngerti ya? Pelek-pelek. Oke? Iya, Pak. Oke, baca Fisra. Arsitektur rumah adat. Kenapa ya aku baca arsitektur. arsitektur? C. Arsitektur etnik. Arsitektur etnik adalah penekanannya pada kesukuan atau suku bangsa tertentu. Ya, D. kalau ini ya jelas ya, misalnya arsitektur etnis Padang, arsitektur etnis Buton, arsitektur etnis Tolaki, gitu ya, arsitektur etnis Muna misalnya, arsitektur etnis Mekongga, gitu ya, arsitektur etnis Bugis Makassar, ya. Jadi arsitektur etnis itu mencerminkan rumahnya, rumah tradisionalnya, rumah huniannya. Nah, coba dibaca Fitriani, yang D. Arsitektur vernakular. Arsitektur tanpa arsitek. Nah, arsitektur vernakular itu adalah arsitektur tanpa arsitek. Arsitek di sini artinya bahwa arsitek tersebut menempuh pendidikan formal dan berijazah arsitek. Itu yang namanya arsitek ya. Arsitektur itu apa, Arjuna? Ya, Pak. Arsitek, apa yang dimaksud sini arsitek? Arsitek orang yang mempunyai ilmu dalam mendesain, yang telah Aduh, menempuh kamu udah pendidikan. dengar. Bapak ulang ya, yang namanya arsitek di sini kan arsitektur vernakular itu arsitektur. Coba dengar-dengar dulu, Arjuna. Pikiranmu jangan melayang-melayang. Arsitektur vernakular yaitu arsitektur tanpa arsitek. Arsitek yang dimaksud di sini adalah arsitek itu menempuh pendidikan formal arsitektur dan berijazah arsitektur. Ya, ini namanya arsitek. Ya, ngerti nggak? Kalian ini calon arsitek karena menempuh pendidikan arsitektur di Universitas Muhammadiyah Kendari dan kelak akan mendapatkan ijazah arsitektur. Sehingga itu nanti kalian dikategorikan sebagai arsitek. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Nah, kalau arsitektur vernakular itu adalah arsitektur tanpa arsitek. Ya. Jadi siapa gitu, siapa arsiteknya? Jadi kalau arsitektur tanpa arsitek, jadi siapa arsiteknya? Arsitektur vernakular. Siapa arsiteknya? Nah, arsitektur vernakular itu adalah masyarakat biasa yang tidak menempuh pendidikan formal, seperti tukang bangunan, mandor,
masyarakat biasa. Itu adalah masyarakat biasa yang membangun rumah. Itu arsitektur vernakular. Misalnya Nur Ain Samandi ya menikah dengan seorang dokter. Ya, menikah dengan seorang dokter. Nah, suaminya Nur Ain Samandi itu yang seorang dokter ini dia mendesain sendiri rumahnya yang 2 tingkat itu. Nah, hasil ciptaan suaminya Nur Ain Samandi yang berprofesi sebagai seorang dokter ini bisa kita kategorikan sebagai arsitektur vernakular. Kenapa kita bisa kategorikan sebagai arsitektur vernakular? Saya bisa jawab. Ya, Pak. Ya, karena Tidak menempuh pendidikan formal arsitektur. ya, karena dia tidak menempuh pendidikan formal arsitektur. Betul. Ya. Terus ada pertanyaan. Berarti rumah yang didesain oleh suaminya Nur Ain Samandi itu kurang bagus dong. Tidak seperti itu ya. Arsitektur vernakular itu dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah, jadi arsitektur vernakular itu punya kelebihan. Kelebihannya adalah bahwa arsitektur vernakular itu kebutuhan ruangnya sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Ya, itu kelebihannya arsitektur vernakular. Ya. Jadi kalau di tetangga kamu itu di Universitas Nahdlatul Ulama ada materi kuliah, mata kuliah tersendiri terkait arsitektur vernakular. Ya. Kalau di arsitektur UHAO enggak ada ya. Yang ada itu cuma di arsitektur Unusra. Jadi ada mata kuliah tersendiri terkait itu. Nah, sekarang coba dibaca Tamrin. Tamrin. Wih, lamanya Tamrin. Minta maaf ada jelek jaringan di sini. Baca saja Tamrin, terus bilang jelek-jelek. Nah, Ya, Pak. lamanya Tamrin ya. Jangan manjat mungkin dulu di pohon ini Tamrin. Fisra, ayo Fisra baca. Fisra. Arsitektur primitif. Arsitektur primitif. Kata primitif lebih mengandung suatu pemikiran yang tidak logis, kebodohan, primordial, atau taraf mental yang rendah. Ia mengusulkan istilah yang dianggap lebih baik, yaitu arkais atau preliterat. Istilah-istilah tersebut lebih menggambarkan suatu masyarakat yang mempunyai ciri-ciri prinsip arkais, tradisional, pramodern, eksotis, ahistoris, dan prahistoris. Ya, ini arsitektur ada pengertian arsitektur primitif. Ya, arsitektur primitif itu kalau menurut Eliade tidak tepat. Ya, digunakan kata primitif ya. Ya, katanya terlalu vulgar ya. Lebih bagus kalian menggunakan kata arkais atau preliter. Ini ya. Kalau arsitektur arkais itu prinsip-prinsipnya ini ya. Dia
arkais, tradisional, pramodern, eksotis, ahistoris, dan prahistoris ya. Kalau di bidang arsitektur ini sering digunakan pada apa nih? Ini sering digunakan pada apa nih? Sering digunakan pada bangunan-bangunan yang mengusung apa? Yang mengusung apa? Prinsip-prinsip alami ya. Prinsip-prinsip alami. Misalnya hotel resort gitu ya. Hotel resort apa ya? Ini ya, ini sering ya. Atau apa? Restoran ya. Ini ya, sering mengusung prinsip-prinsip yang alami ini ya. Ya, ini. Jadi kalau arkais itu dia mengandung ini tradisional, pramodern atau primordial, eksotis, ya, ahistoris dan prahistoris ya. Prinsip-prinsip ini sering digunakan pada bangunan-bangunan yang alami itu, misalnya hotel resort, restoran ya. Nah, ini masih sambungan dari arsitektur arkais atau primitif. Dibaca, Fisra. Masyarakat terisolir tanpa pengaruh luar. Berkehidupan tergantung kepada alam sejak awal munculnya masyarakat yang menata diri dalam lingkungan manusia sebagai subordinasi alam. Ya, di Indonesia masyarakat arkais ini masih ada ya. Ya, sering ya masih ada ya. Jadi masih ada saudara kita itu yang masih tinggal di pohon, yang misalnya di Papua yang suku Koromai apa? Suku Karowai, sorry. Suku Karowai. Ya, maaf ya. Suku Korowai atau Karowai ya. Nanti Bapak diralat ya. Kalau salah. Korowai yang masih tinggal di pohon, atau ada di saudara kita di Papua itu masyarakat yang masih mengayau kepala, ya itu bisa kita kategorikan sebagai masyarakat yang arkais. Kalau berkaitan dengan arsitektur ya tadi rumah-rumahnya itu yang tinggal di pohon, itu masyarakat arsitektur arkais ya. Coba dibaca Ibrah. Ibrah Asisi. Mana Ibrah Asisi? Ibrah Asisi ada ya? Anu Pak, biar saya gantikan saja Pak, karena tadi jelek jaringanku. Oh, oke, silakan. Arsitektur primitif. Kelompok manusia yang menetap. Pada mulanya manusia hidup non-modern. Setelah berkelompok, manusia mulai menetap di suatu tempat. Hal ini terjadi juga pada nenek moyang manusia Nusantara. Pada awalnya mereka secara berkelompok menetap lama dan pindah ke tempat lain jika alam tidak lagi bersahabat. Ya itu yang kemarin ya kita sudah diskusikan. Jadi nenek moyang kita itu pada awalnya ya hidupnya nomaden, hidupnya berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau mereka merasa tempatnya sudah tidak nyaman, mereka merasa tempatnya sudah tidak subur, akhirnya mereka pindah lagi. Ya, begitu terus ya. Begitu terus. Jadi nenek moyang kita itu hidupnya nomaden. Terus hidup nomadennya itu berkelompok ya. Nah, seiring waktu sifat nomadennya itu mulai pudar ya, mulai hilang. Ya, jadi mereka sudah belajar bagaimana untuk tidak hidup nomaden, untuk tidak hidup berpindah-pindah.
ya mereka mulai belajar untuk menetap di suatu tempat. Ya, mereka menetap di suatu tempat. Coba dibaca Tamrin. Lanjutan. Arsitektur perlindungan. Namun seiring dengan pemahaman mereka tentang alam yang semakin dalam, manusia kemudian bisa beradaptasi dengan alam tempat tinggalnya dan benar-benar mendiami suatu daerah atau tempat tertentu. Ketika mendiami tempat tersebut, manusia mulai membuat perlindungan. Ya, oke ya, jadi setelah mereka belajar hidup menetap, ya, karena cuacanya di bumi Indonesia ini ada dua iklimnya. Kalau panas, panasnya kebangetan. Kalau hujan, hujannya juga tinggi, ya. Jadi mereka karena mereka mulai menetap, jadi mereka harus melindungi diri dari cuaca yang ekstrim panas dan hujan yang cukup tinggi. Nah, cara mereka berlindung yaitu yang kemarin yang kalian nonton sudah nonton videonya ya. Kata Prof. Joseph, mereka berlindung di mana? Rian? Bernaung di mana? Ingat nggak? Nonton nggak? Nggak nonton, Pak. Oh ya, harus dinonton ya. Iya, Pak. Dikasih video, suruh buat resume ya itu tujuannya, biar kamu nonton ya. Iya, Pak. Siapa sudah nonton videonya? Fisra? Fisra? Belum, Pak. Oh ya, kalian memang bandel ya. Apa sih susahnya nonton? Sebelum tidur sambil nonton-nonton ya. Jangan dijadikan beban ya. Bandel ya. Fasilitas ada. Ya, sisa disuruh nonton malas. Aduh. Kalau gitu nggak usah kuliah saja ya. Ya, nggak usah kalian kuliah aja ya. Kalau mindsetmu seperti itu ya. Ya jadi ketika nenek moyang kita sudah belajar hidup menetap di suatu tempat agar terhindar dari cuaca ekstrim yang panasnya kebangetan, terus curah hujannya cukup tinggi, mereka itu berlindung, bernaung di bawah pohon besar. Ya. Jadi mereka berlindung, bernaung di bawah pohon besar. Ya, jadi mereka tuh beraktivitasnya itu di sekitar itu, tapi kalau hujan panas mereka tuh berlindung di bawah pohon besar, ya. Ya, jadi berlindung di bawah pohon besar atau istilahnya dia bernaung di bawah pohon besar itu nanti di bawah itu nanti sekonyong-konyong Bapak ulang ya, pola hidup berlindung di bawah pohon besar, pola hidup bernaung di bawah pohon besar, itu sekonyong-konyong nanti akan membentuk bangunan. Jadi pola bernaung pada bangunan itu tercipta pada bentukan atap, dan penopangnya. Penopangnya itu sistem konstruksi rangka yang menopang atap. Jadi sebenarnya arsitektur pernaungannya itu. Arsitektur pernaungan adalah berbentuk atap dan ditopang oleh sistem konstruksi rangka atap. Nah, kenapa bisa tercipta bentukan atap dan penopang sistem konstruksi rangka penopang atap itu? Ya, kalau menurut Prof. Joseph yaitu awalnya nenek moyang kita itu
membuat api. Ya, awalnya itu semua gara-gara api. Ya, jadi kalau nenek moyang kita membuat api itu, ya, kalau nenek moyang kita membuat api itu kan di tanah. Ya, jadi ketika mereka membuat api, apinya menyala, terus tiba-tiba hujan, apinya mati. Jadi secara naluriah, agar api tidak mati, ketika misalnya musim hujan, ya mereka menaungi. Ya, mungkin pohon saja tidak cukup untuk menaungi agar api tetap menyala. Akhirnya mereka secara naluriah, agar api tersebut tetap menyala, mereka memberi atap atau menaungi atau melindungi atap itu. Memberi atap, menaungi, melindungi atap, melindungi api itu, akhirnya terbentuklah atap. Nah, atap itu harus ditopang oleh, untuk menutupi, untuk menaungi api itu, atap harus ditopang oleh ranting-ranting. Ya, ranting-ranting pohon misalnya. Nah, ranting-ranting pohon itu akan tercipta tadi sistem rangka konstruksi penopang atap. Ya, jadi awalnya itu hanya untuk membuat menjaga api. Ya, terus misalnya mereka sudah menaungi tuh. Sudah menaungi tuh atap, sudah menaungi api menyala. Terus hujan lebat, apinya masih menyala. Ya, tiba-tiba tanahnya becek, apinya mati. Makanya secara naluriah mereka meninggikan tanahnya. Api masih menyala, mungkin tingginya sekitar 50 cm, api masih menyala. Tiba-tiba hujan lebat. Beceknya menjadi banjir, ya. Mungkin banjirnya 1 meter. Akhirnya mereka tinggikan lagi tanah sekitar 1 meter lebih. Akhirnya apinya masih menyala. Akhirnya dari meninggikan tanah itu akhirnya terciptalah rumah panggung, bentuk rumah panggung. Kalau bahasa modernnya adalah pilotis, konsep peningkatan bangunan. Oke? Paham ya? Iya, Pak. Ya? Coba dibaca Sahrul. Baik, Pak. Koeksistensi rumah tradisional dan bangunan modern. Gambar 1, ide mobilitas rumah terapung atau lanting di Kalimantan dibandingkan dengan teater terapung Teatro del Mundo di tahun 1989 yang dirancang oleh Aldo Rossi, peraih Pritzker Architecture Prize 1990. Sahrul, mirip nggak nih rumah? Antara keduanya, Pak. Ya. Ini sebelah kiri bangunan apa? Kalau sebelah kiri ini rumah terapung, Pak. Di mana? Di Kalimantan, Pak. Kalau yang sebelah kanan? Kalau di sebelah kanan teater terapung Teatro del Mundo, Pak. Nah, menurutmu mirip nggak? Kalau dari segi bentuknya, Pak, tidak mirip, Pak. Apanya yang mirip? Yang miripnya mungkin, Pak, karena terapungnya, Pak. Oke, bagus. Mirip ya? Iya, Pak. Coba Fisra, baca Fisra. Ide rumah vernakular mengambang di Papua dibandingkan dengan rumah modern di Leymen, Prancis yang dirancang Jacques Herzog dan Pierre de Meuron. Terus? Peraih Pritzker Arsitektur Prize 2001. Di sebelah kiri ini rumah apa? Rumah panggung. Rumah apa? Oh, rumah vernakular. Di mana?
di Papua, Pak. Kalau di sebelah kanan, Rumah modern di Leimen, Prancis. oke, mirip nggak? Kalau dari bentuknya tidak, Pak. Apanya yang mirip? Visra ini. Dari panggungnya, Pak. Ya, siapa yang jawab itu? Bikin kayak rumah panggung. Siapa yang jawab itu? Saya, Pak. Reza ya? Iya, Pak. Ya, apanya mirip Reza? Ini keduanya, Pak, dibuat menjadi rumah panggung, Pak. Oke. Yang sebelumnya di sini dia rumah tradisional, tetapi kemudian diadopsi rumah modern, tetapi mengambil salah satu bagian dari rumah tradisional ini, Pak. Ya, oke, bagus. Kalau ini apa? Lala. Lala mana? Pak, ide bentuk tropis arsitektur tradisional Aceh dibandingkan dengan rumah modern di Australia tahun 1994 yang dirancang Pritka Arsitektur 2002. Ya. Ini rumah apa, Lala? Rumah panggung, Pak. Iya, rumah panggung apa? Ini ada tulisannya ini. Susahnya dibaca. Rumah panggung apa? Rumah panggung tradisional Aceh. Kalau ini? Rumah modern di Australia. Nah, mirip nggak? Mirip, Pak. Oke. Coba si kumis mana? Si kumis, Asmaul. Iya, Pak. Mana? Ya, Pak. Aktifkan videomu si kumis. Kau ini kayak Masalahnya saya lagi di luar, Pak. ya waktunya kuliah, kalau di dalam aja, nggak usah kemana-mana ya. Ya silakan. Baca. Ya, Pak. Kemudian gambar 4, bentuk ide dinamis rumah adat Toraja dibandingkan dengan Vitrafire Station di Jerman tahun 1993 yang dirancang Zaha Hadid. Dalam kurung Perai Pritzker Arsitektur Prize 2004. Sudah, Pak. Di sebelah kiri ini bangunan apa? Kayaknya bangunan di rumah adat Toraja ini, Pak. Ya. Di sebelah kanan rumah bangunan apa? Bangunan apa? Bangunan Fire Station, Pak. Di mana? Di Jerman. Oke, mirip nggak? Kalau dilihat dari bentuk atapnya, Pak, mirip. Ya, oke, bagus. Nah, coba Bapak coba kalian simak. Dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ini. Reza, apa yang ada di pikiranmu, Reza? Apa yang terbersit di pikiranmu? Oh, kalau saya, Pak, di sini bagaimana tadi dari arsitektur tradisional yang sebelumnya kita tahu, yang seperti yang kita katakan tadi, Pak, rumah adat yang kemudian kita aplikasikan kepada bangunan yang modern seperti di gambar yang gambar 2, Pak. Ya, kalau saya begitu, Pak. Ya, oke, bagus sekali ya. Kalau Ibra, mana Ibra? Ada Ibra nggak? Ibra. Nggak ada ya? Arjuna, coba Arjuna. Ya, Pak. Menurut Dari saya, Pak, ya gambar, dari 4 gambar ini, apa yang ada di pikiranmu? kalau menurut saya, Pak, ini dari arsitektur tradisional ini sebenarnya bisa kita kita bisa kembangkan ke bentuk-bentuk yang lebih modern, Pak.
seperti pada gambar ini Pak, kayak seperti gambar 4 juga arsitektur rumah adat Toraja yang dikembangkan atau ya dikembangkan ke arsitektur modern Pak. Ya. Proses seperti itu Pak. Oke, bagus sekali ya. Mari kita lanjut. Coba baca Arjuna. Gambar 5. Ide menggunakan ruang bawah sebagai place untuk rumah panjang suku Dayak dibandingkan dengan ruang bawah Cartier Foundation for Contemporary Art di Prancis tahun 1994 yang dirancang Jean Nouvel peraih Pritzker Arsitektur Prize 2008. Ya. Yang sebelah kiri apa, Arjuna? Rumah panjang Pak, suku Dayak. Yang sebelah kanan? Cartier Foundation for Contemporary Art. Mirip nggak? Mirip Pak. Apanya yang mirip, Arjuna? Sama-sama ini Pak, apa? Yang punya panggung, berbentuk rumah panggung Pak. Terus di bawahnya digunakan Di bawahnya sebagai? bisa difungsikan sebagai tempat kumpul begitu Pak. Ya, ruang pub, ruang publik ya. Arjuna ya? Iya Pak. Coba Nofri, coba tolong semua dibuka, diaktifkan videonya ya. Silakan Nofri. Ya Pak, lanjut ke gambar 6. Ide Menara Petronas di Malaysia dengan lingap dalam kurung Menara Candi Prambanan di Indonesia. Nah, yang sebelah kanan ini apa? Nofri. Menara Petronas. Yang sebelah kiri? Candi Prambanan. Sebelah kanan, sorry. Sebelah kiri Petronas, sebelah kanan? Candi Prambanan. Mirip nggak? Mirip Pak. Oh, mirip. Oke. Coba Nofri dibaca. Nomor 7, ide rumah gadang dengan The House of the Five. Sense F. Telling Dempart di negeri Belanda. Ini rumah apa, Nofri? Rumah gadang. Sebelah kiri. Rumah gadang. Kalau sebelah kanan? Depart. Ya, ini ada di mana? Di negeri Belanda. Oke. Nah, coba Arjuna. Mana Arjuna? Ya Pak. Atau Ulfa, mana Ulfa? Ulfa mana? Ya Pak. Nah, dari gambar ini sama gambar ini, apa yang terbersit di pikiranmu? Kalau menurut saya Pak, itu arsitektur tradisional dapat dikembangkan menjadi bangunan modern Pak. Ya, oke, bagus. Kalau Lala? Iya Pak. Apa Lala? Lala ini. Disuruh aktifkan videonya, Anda aktifkan videonya. Mana Lala? Iya Pak. Halo. Apa jaringan? Bapak Anda anu ya, alasan-alasan kayak begitu ya. Nanti Bapak kasih alfa kamu ya. Yang suka bicara-bicara jaringan tuh Bapak kasih alfa ya. Jangan alasan-alasan kayak begitu ya. Coba Arisandi. Ya Pak. Ya, saya kasih alfa kamu yang suka bicara-bicara jaringan itu ya. Ya, siapa tadi namanya tadi itu yang Bapak panggil yang bicara-bicara jaringan ya. Bapak enggak respect sekali ya. Sembarang saja. Ya, silakan. Arisandi. Ya Pak, kalau menurut saya sama seperti tadi yang bangunan tradisional itu bisa dikembangkan menjadi bangunan modern dengan sedikit penambahan ornamen-ornamen modern begitu Pak.
Ya, oke, bagus. Kalau siapa lagi namanya? Rian. Iya, Pak. Kalau saya Apa yang ada di sama juga, benakmu, Rian? sama juga, Pak. Itu Ya, apa samanya? Masa rumah, kamu pikiranmu sama? iya, Pak. Memangnya Rumah kalian ini robot? Iya, Pak. Rumah tradisional itu yang dia transformasikan ke dalam bentuk bangunan yang modern, Pak. Ya, oke. Kalau Nur Ain Samandi? Ya, Pak. Apa? Menurut saya, Pak, bangunan rumah tradisional itu memiliki juga ciri khas yang tidak kalah dari bangunan modern. Ya, bagus. Ya, coba Sahrul. Kalau kamu Sahrul, Ya Pak, menurut apa saya Sahrul? Pak, dari rumah tradisional ini dikembangkan Pak dalam bentuk yang lebih modern sehingga menghasilkan bangunan modern dengan fungsi yang tidak jauh beda Pak dengan bangunan tradisional. Oke, bagus ya. Oke, penutup. Arjuna, gimana Arjuna? Dari kelima gambar ini Arjuna. Ya Pak. Dari gambar-gambar ini. Kalau menurut saya Pak, sebenarnya bangunan-bangunan modern juga bisa jadi, bangunan tradisional juga bisa jadi inspirasi dalam membangun bangunan yang bersifat modern nanti Pak. Iya, tapi masih kenapa sama-sama semua jawabannya ya? Ini ada di mana? Ini bangunan apa, Arjuna? Candi Pak, Candi Prambanan. Itu Candi Prambanan ada di mana? Di Indonesia Pak. Kalau Petronas ini ada di mana? Di Malaysia. Jadi ini di Indonesia, ini di Malaysia. Nah, kalau ini sebelah kiri nih di mana? Di ini Pak, di Kalimantan Dayak. Kalimantan itu di mana? Indonesia Pak. Di Indonesia. Ini di mana? Di Perancis Pak. Ini di Indonesia, ini di Perancis. Ini juga tadi, ini di Indonesia, ini di Perancis. Nah, nomor ini bangunan apa? Rumah adat Toraja Pak. Toraja itu di mana? Di Indonesia Pak. Ini di mana? Di Jerman Pak. Di Jerman. Ini di Indonesia, ini di Jerman. Ini di Indonesia, ini di Malaysia. Ini di Indonesia, ini di Perancis. Ini di Indonesia, ini di Jerman. Kalau ini di mana? Ini rumah apa? Aceh Pak, rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh. Aceh itu di mana? Di Indonesia Pak. Di Indonesia. Ini di mana? Di Australia. Ya, Bapak ulangnya. Ini di Indonesia, ini di Malaysia. Ini di Indonesia, ini di Perancis. Ini di Indonesia, ini di Jerman. Ini di Indonesia, ini di Australia. Jadi apa itu artinya? Jadi begini Pak, jadi walaupun rumah-rumah tradisional ini berada di tempat lain, kita bisa terapkan di tempat bangunan yang akan kita bangun, walaupun juga di tempat lain juga Pak. Ya, oke. Kalau Sahrul, apa Sahrul? Kalau dari saya Pak, kekayaan potensi lokal Indonesia ini bisa kita kembangkan. Maksudnya bukan hanya dari arsitek luar Pak, arsitek dari Indonesia juga harus mengembangkan melalui bangunan tradisional tersebut Pak. Jadi pada intinya Indonesia juga memiliki kekayaan dan potensi yang sangat besar Pak. Ya, kalau Reza apa Reza? Menurut saya Pak, jadi di sini kan tadi kita lihat ada bangunan-bangunan tradisionalnya kita untuk di Indonesia, kemudian yang kita lihat mirip dengan arsitektur dari luar negeri. Jadi menurut saya di sini arsitektur Indonesia itu mempunyai ciri khas tersendiri Pak, yang dari segi fungsinya, yang kemudian dari arsitektur modern ini dipakai juga Pak. Iya ya, oke. Terus apakah kamu tidak merasa kecolongan? Apa kamu tidak merasa kecolongan ya?
Reza. Kalau iya merasa juga Pak, tapi dari sini mungkin kita bisa tahu bahwa arsitektur Indonesia itu bisa juga menjadi kiblat, Pak. Menjadi kiblat oleh arsitek luar gitu ya? Iya, Pak. Terus tidak menjadi kiblat arsitek sendiri ya? Iya, Reza. begitu. Hah? Reza. Kan kamu bilang menjadi kiblat arsitek luar, tapi ironisnya tidak menjadi kiblat arsitek sendiri. Makanya Bapak bilang kalian kecolongan atau tidak? Kecolongan, Pak. Ya, apa gimana ya? Apakah kalian merasa kecolongan ya? Coba lihat ini. Prambanan. Sumber inspirasinya Menara Petronas ini sumber inspirasinya dari siapa? Prambanan ya? Gitu ya? Iya, Pak. Ini sumber Ini sangat inspirasinya mirip. dari Rumah Gadang di Indonesia. Iya, Pak, sangat mirip, Pak. Iya. Ya, kita enggak tahu ya arsiteknya ini, arsiteknya di House of Five Sense ini, mungkin arsiteknya dia belajar tentang arsitektur di Nusantara kita juga di waktu dia kuliah arsitektur, mungkin ada pelajaran tentang arsitektur tradisionalnya kita mungkin. Ya. Sehingga dia bisa menciptakan bangunan seperti ini secara kreatif dan inovatif. Kita enggak tahu apakah arsiteknya Cartier Foundation of Center for Art ini waktu dia kuliah arsitektur, dia belajar tentang arsitektur di Nusantara di Indonesia. Kita enggak tahu ya. Sehingga dia bisa menciptakan bangunan seperti ini. Ya, sehingga coba baca ini. Reza. Arsitektur masa lampau di bumi Indonesia atau Nusantara menjadi sumber inspirasi arsitek luar negeri. Iya, gitu ya? Iya, kayak yang saya bilang tadi, Pak, menjadi kiblat. Iya, terus kalian terlalu ke barat-baratan ya. Justru kalian kiblatnya terlalu ke barat-baratan itu. Ya, sehingga mutiaramu sendiri kalian anggap sebagai arkais tadi itu. Ya, sehingga mutiaramu yang kalian anggap biasa-biasa saja itu justru diambil oleh arsitek luar negeri. Ya. Makanya tadi kita diskusikan bahwa apakah kalian kecolongan? Ya, apanya yang salah, Reza, menurutmu? Apanya yang salah? Menurut saya, Pak, kenapa bisa arsitek-arsitek luar itu bisa mengambil inspirasi dari arsitektur Indonesia, tetapi kita sendiri tidak mengembangkan potensi lokal yang kita punya, Pak. Ya, apanya yang salah? Apanya? Dari kitanya sendiri, Pak, kurang mengekspos dari. Ya, mungkin karena di mata kuliah arsitektur potensi kita itu kurang dipelajari dengan mendalam kali ya. Apa bukan mendalam juga ya? Kurang dipelajari dengan baik ya. Iya. Iya, Pak. Sistem pendidikan kita kan terlalu berkiblat ke barat. Sehingga menyubordinasikan arsitektur ke setempatannya kita. Iya, Pak. Ya, ngerti nggak maksudnya Bapak? Mengerti, Pak. Ya. Oke semua? Bisa ya? Iya, Pak. Nah, coba Reza baca. Gambar 7, ide bentuk Malige Sultan di Kota Bau-Bau dengan bentuk Malige kantor KPPN di Kota Bau-Bau. Nah, coba mirip ya.
Iya Pak, mirip Pak. Ada nggak samanya bangunan ini, yang kantor KPPN ini di dunia? Ada nggak? Belum ada, Pak. Ya, hanya ada di Buton kan, di Kota Bau-Bau kan. Iya, Pak. Ini kayaknya coba dibaca Rian. Kemudian gambar 8, ide rumah tongkonan, ketekesu di Tanah Toraja dengan kantor tanda tanya. Ini kantor anu kayaknya ya. Nanti Bapak, ini Bapak lupa ya, hanya Bapak, ini waktu Bapak ke Toraja jalan-jalan ya. Oh ya, Pak. DPRD kayaknya. Dengan kantor DPRD di Tanah Toraja. Ya. Ada nggak bangunan ini di dunia? Hanya di Tanah Toraja kayaknya ya, untuk bangunan begini ya. Iya, Pak. Ini yang fenomenal ya, ini masih rancangan ya, masih ide ya, masih konsep ya. Ini karangan Yusing ya. Yusing itu menciptakan nanti tugu ya, tugu atau monumen yang sumber inspirasinya dari rumah suku Korowai. Korowai ya, nanti Bapak dikoreksi ya. Suku Korowai itu suku yang masih tinggal di pohon ya. Jadi sumber inspirasinya itu nanti tugunya ini dari sini. Ya, menarik ya. Iya, Pak. Nah, coba dibaca, Rian. Kemudian direnungkan. Jiwa, itulah yang harus ditangkap untuk kemudian diejawantahkan kembali secara dinamis, kreatif, dan inovatif dengan idiom atau ungkapan baru yang mewakili kekinian atau koeksistensi. Nah, ini yang kita tidak punya ya. Ya. Kita tidak punya ini ya. Punya nggak kita ini? Rian? Tidak, Pak. Punya. Masa nggak punya? Ya, tapi kalian malas saja ya, disuruh nonton video aja. Iya, Padahal Pak. di video tersebut ada pengetahuan terkait arsitektur Nusantara, kalian nggak mau nonton ya. Ya, kita malas saja ya, kita orang ini malas ya. Ya, padahal kita sama-sama aja sama orang-orang barat sana ya. Hanya kita ini orangnya malas ya. Mungkin kenapa kita malas, karena sumber dayanya di Indonesia ini banyak sekali, berlimpah ya. Itu yang membuat kita malas. Jadi kita tidak punya semangat juang kayaknya. Ya. Ya, Rian. Iya, Pak. Ya, kita punya ini ya, dinamis, kreatif, inovatif ini kita punya, tapi kita malas ya. Akhirnya karena kita malas, akhirnya mutiara itu diambil orang lain. Iya, Pak. Nih, diambil orang lain ya. Nih, diambil orang lain. Kita kecolongan. Oke ya. Nah, penutup. Penutup. Nah, coba dibaca Arjuna. Direnungkan. Dari mana arsitektur Indonesia dimulai? Apakah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Dari depan itu dari masa kini ke masa lalu, atau dari masa lalu ke masa datang. Kalau Arjuna dari mana? Dari ini Pak, dari masa lalu ke masa datang. Masa lalu ke masa datang. Oke, bagus. Kalau Reza? Kalau dari masa lalu ke masa datang, Pak. Bagus sekali. Sahrul, dari mana Sahrul? Jangan ikut-ikutan Sahrul. Kalau saya Pak, dari masa lalu, kemudian dikinikan, selanjutnya ke masa datang. Oke, bagus. Kalau Lina.
dari masa lalu sampai Dari mana dimulai sebenarnya? Idealnya dari mana? Dari masa lalu ya. Kalau Ulfa, dari mana Ulfa? dari masa lalu Kalau Ulfa, datang Pak. dari mana? Masa lalu. Oke. Kalau Irfan, dari mana Irfan? Masa lalu, kekinian, dan masa mendatang. Masa lalu, berarti dari masa lalu. Oke. Dari mana arsitektur Indonesia dimulai? Apakah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Kaitkan dengan koeksistensi. Saya bisa tahu. Hubungkan dengan koeksistensi pertanyaan ini. Ada yang bisa jawab? Dari mana? Kaitkan tadi dengan pengertian koeksistensi. Siapa bisa jawab? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Reza? Kaitkan tadi dengan pengertian koeksistensi. Apri, bisa jawab nggak Apri? Apri Safitri. Iya, Pak. Bisa jawab nggak? Kamu kaitkan dengan pengertian koeksistensi. Kalau menurut saya, Pak, dari masa Coba lalu, kaitkan. Pak. Oh ya, oke, sama aja ya. Oke. Kaitkan dengan pengertian koeksistensi. Apa tuh pengertian koeksistensi tadi? Apa pengertiannya? Ada dua gaya yang bertentangan, namun gaya yang bertentangan ini dapat menghasilkan harmoni dan keselarasan yang indah. Nah, sekarang kaitkan dengan pengertian itu. Dari mana dimulai ini? Kalau menurut saya, Pak, ini dari masa lalu ke masa mendatang. Misalnya kan bangunan tradisional itu masa lalu, kemudian kita kembangkan ke arsitektur modern, yang mana di situ gayanya kan berbeda. Tapi kalau kita kalau digabungkan itu dia nanti memiliki harmoni dan keselarasan yang indah seperti pengertian koeksistensi ini sendiri, Pak. Iya, jadi dari mana dimulai? Dari masa lalu ke masa datang, Pak. Jadi dari mana mulai? Dari masa lalu? Iya, Pak. Oh ya, dari masa lalu. Ada bisa jawab lagi nggak? Terkaitnya dengan pengertian koeksistensi. Ayo, nggak ada ya? Dari kedua-duanya mungkin Pak, bisa dari masa lalu, bisa juga dari masa datang Pak. Siapa itu yang jawab? Saya Pak Arjuna. Iya, itu jawabannya. Jangan kau pilih salah satu. Ngerti nggak Arjuna? Iya Pak, ngerti Pak. Dari dua-duanya itu kamu berpijak. Jangan kau pilih salah satu. Oh iya Pak. Kau paham nggak? Iya paham Pak. Sebenarnya Rian tadi yang paham Pak. Tapi Rian tidak ditanya Pak. Menjebak nih. Iya Pak, selalu. Oke, coba dibaca. Jadi dari kedua-duanya ya. Kan Pak. koeksistensi, ya. Dari Pak. dua-duanya. Baliknya, Pak. Iya, jangan kau berpilih dari masa datang, jangan kamu berpilih dari masa lalu, tapi dari kedua-duanya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, coba Rian dibaca. Kemudian direnungkan. Arsitektur tradisional di Indonesia sudah teruji secara trial atau error, coba dan coba. Mengapa harus dilakukan? Yang kedua, diharapkan arsitek
arsitek-arsitek di periode saat ini lebih menggali nilai-nilai yang terkandung pada rumah tradisional dan diejawantahkan kembali dengan nilai-nilai baru pada konteks kekinian atau arsitektur baru atau bangunan baru. Nah, kalau di arsitektur tradisional, arsitektur yang berwawasan budaya ini, itu kalian itu bermain di nilai-nilai. Tapi kemarin kalau di arsitektur Nusantara, kalian itu bermain di fisik. Nah, materi ini selesai. Jadi ada 2 sudut pandang yang berbeda dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Pertemuan 1 dan 2, kita memandang arsitektur itu dari sudut pandang objek formal yang apa? Fisik belaka kan? Ya, fisik, Pak. Ya. Nah, di arsitektur di materi 3 dan 4 ini objek formalnya kamu melihat arsitektur itu dari sudut pandang kebudayaan. Ya? Paham nggak? Paham, Pak. Terus Ya, paham, Pak. Bapak mau ulang. Sikapmu bagaimana, Reza? Kemarin. Ya, kalau saya Pak, jadi bagaimana caranya ketika kita berarsitektur itu, kita bisa mengambil jalan tengahnya antara arsitektur fisik dan non fisiknya Pak, atau kebudayaannya, atau kita kondisionalkan kapan kita harus mengambil memandang dari arsitektur fisik atau non fisiknya Pak. Ya, oke ya. Jadi sikap kamu sebagai seorang akademisi yang arsitek yang terdidik sudah seperti itu yang dibahasakan oleh Bang Reza. Ya, selalu kalian mencari jalan kencana. Selalu kalian mencari jalan tengah. Ya, jangan berat sebelah, jangan kamu terlalu fanatik dengan mazhab-mazhab tertentu. Ya, kapan kamu mau berarsitektur dari fisik? Kapan kamu mulai berarsitektur dari non fisik? Ya, sesuai kebutuhanmu saja sehingga hidupmu sehat. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, dari materi ini ada mau didiskusikan? Ada nggak? Nggak menarik ya materinya Bapak ya? Menarik Pak, mungkin bisa saya Pak. Ya, jadi kan mungkin tadi yang kita lihat itu banyak yang arsitek-arsitek luar yang mengambil bentuk ke arsitektur Indonesia atau arsitektur tradisionalnya kita. Jadi selain dari segi bentuk Pak, keunggulan dari arsitektur Indonesia atau arsitektur Nusantara seperti yang ada pada gambar tadi, selain dari bentuknya Pak, apanya yang mungkin yang unggul di situ yang kemudian menurut para arsitek luar ini menarik untuk dikembangkan lagi Pak? Kalau kamu tanya Bapak, Bapak kan bukan orang Barat ya. Maksudnya Iya, untuk menjawab itu kan mungkin lebih bagus kamu tanya orang Barat. Apanya yang menarik sih arsitektur di Indonesia ini sehingga mereka justru kebalikan dari kita. Kita ini kiblatnya ke Barat, tapi arsitektur Barat itu justru kiblatnya ke Indonesia. Ya, iya, apanya Pak. yang menarik sih sebenarnya kalau posisi Bapak sebagai orang Barat melihat arsitektur di Indonesia itu mungkin kalau Bapak berpura-pura jadi apa? Berpura-pura. Kalau Bapak menjelma menjadi orang Barat itu mungkin Bapak lihat arsitektur di Indonesia itu unik. Ya. Berkarakter tidak ada samanya. Iya, Pak. Ya, tidak ada samanya. Terus
arsitektur di Indonesia itu banyak arsiteknya, ya, tapi arsiteknya itu tidak mengolah itu dengan baik, tidak bisa mengemas itu dengan baik, sehingga itu menjadi gap atau celah kosong yang dimanfaatkan oleh arsitek-arsitek Barat. Ya, makanya tadi Bapak tanya siapa tadi? Ini yang salah apanya sih gitu? Apanya sih yang salah gitu? Apanya sih yang salah? Gitu. Ya. Iya Pak. Kenapa justru arsitek-arsitek Barat itu justru kiblatnya ke kita? Ya. Justru kita ini arsitek-arsitek Indonesia justru kiblatnya itu ke Barat. Ya, kita tidak menghafal, kita tidak bisa, mungkin kita susah menghafal jenis-jenis bangunan tradisional di Indonesia. Misalnya kalau ada bangunan misalnya ada bangunan tradisional dari 32 provinsi di Indonesia misalnya, kalau Bapak tunjuk satu, Reza ini bangunan apa? Rian ini bangunan apa? Kayaknya kita sulit menerka itu bangunan dari daerah mana. Ketimbang kalau Bapak kasih kamu bangunan modern, ya, yang di luar negeri. Ini gambar apa? Oh, gambar Menara Eiffel, Pak. Ini gambar apa? Oh, gambar piramid, Pak. Gitu. Gitu. Apanya yang salah ya? Ya karena mungkin apa? Dari kita sendiri, Pak. Iya, mungkin sistem pendidikan kita juga ya. Dosen-dosen sejarahnya kurang mumpuni. Ya, seperti itu juga, Pak. Kurang mengenalkan sejarah itu ke potensi arsitektur lokal kalian ke kalian, kurang mempelajari dengan baik, arsitektur kesetempatanmu, arsitektur lokalmu, kurang dipelajari baik-baik kayaknya. Iya Pak, ada juga kemarin Pak, saya potong sedikit yang menarik, yang tempat saya lihat dari ada salah satu mata kuliah di Universitas Mataram Pak. Dia di situ ada mata kuliah yang khusus membahas tentang arsitektur lokalnya di Mataram Pak. Jadi mungkin kalau kita yang khususnya di Sulawesi Tenggara Pak, kayaknya kita tidak punya itu Pak. Iya ya, makanya coba kamu lihat contoh-contoh di materi Bapak ini. Coba. Ngerti nggak contoh-contoh di materi Bapak ini kan? Iya, Pak. Ya, Bapak kasih contoh yang di kita. Ngerti nggak? Iya, Pak. Bapak ingin menyiratkan juga seperti itu sebenarnya. Ya, sehingga ada istilah, sebelum kalian mengenali orang lain, kenali dulu dirimu. Iya, Pak. Ya, itu yang kita tidak punya ya. Makanya di Arsitektur Nusantara itu kemarin kita diskusikan. Bapak suka sekali kalian itu kembali ke kampungmu. Ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Coba apa sih potensi di kampungmu? Apa? Kenali ya. Siapa yang kemarin yang dari Wakatobi ya? Kenapa tidak ada karang? Kenapa tidak ada perahu? Kenapa tidak ada? Ada nggak kemarin yang dari pesisir? Ada nggak yang dari yang karang? Nggak ada kan? Ada nggak yang perahu? Jadi kalian tidak mengenal dirimu sendiri ya, tidak mengenal dirimu sendiri. Jadi sistem pembelajaran arsitek kita tidak membiasakan arsiteknya itu mengenal diri sendiri. Ya. Iya, Pak. Ya itu mungkin ya. Jadi kalian harus belajar mandiri kali ya. Ya, kalian harus belajar mandiri sendiri. Ya, karena mungkin juga termasuk Bapak dosennya yang kurang mumpuni juga. Tapi Bapak juga selalu berusaha kalian ke lokal gitu. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan diskursus. Bapak doakan ke depan, Reza kalau jadi dosen, Rian kalau jadi dosen. Amin, Pak. Iya, ya kita nggak tahu ke depan kan, roda kan berjalan kan. Iya, Pak. Ya. Kita nggak tahu Reza ke depan jadi apa, kita nggak tahu Rian jadi apa. Jadi kalau misalnya Rian atau Reza jadi dosen ya harus harus apa? Mengenalkan potensi lokalnya itu ke mahasiswa ya. Jangan malu-malu ya. Kenapa harus malu-malu? Ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, Bapak rasa cukup. Bapak mau kasih tugas, ya. Ini bukan tugas final, ini belum tugas final. Tugasnya adalah, ya seperti biasa, ya kalian kembali ke kampungmu. Tapi ini terkait rumah ya. Kemarin kan waktu arsitektur Nusantara non rumah kan, bukan rumah kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang coba misalnya Rian ada rumah lokalnya, rumah tradisionalnya. Nah, rumah tradisionalnya itu kasih mirip-mirip dengan apa gitu, kayak kemarin. Ngerti nggak? Oh iya, Pak. Nah, kasih mirip-mirip kayak begini, kasih mirip-mirip dengan bangunan apa, mirip dengan bangunan apa. Tapi rumah tradisionalmu. Oh iya, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Reza? Ya, bisa, Pak. Rumah lokal, rumah tradisionalmu miripnya dengan apa? Ya 5 slide lah. Baik, Ya, Pak. kelasnya siapa lagi nih? Kelasnya siapa ya? Ulfa ya? Ulfa juga? Iya, Pak. Ya, seperti itu. Rumah tradisionalmu, rumah kesetempatanmu, kamu kasih mirip-mirip dengan bangunan apa. Yang modern ya, bisa di luar negeri lebih bagus. Ya. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi, polanya itu ada rumah tradisionalmu, ada bangunan universal. Ya, ada apa tadi, Rian? Ada bangunan tradisional, Pak, dan ada bangunan universal, Pak. Ya, ada fakta di lapangan, ya, ada ilmu yang universal sehingga diharapkan tercipta ilmu pengetahuan. Ya. Oke. Ini tugasnya 2 minggu. Baik, Pak. Oke, tugasnya ini 2 minggu, bukan minggu depan. Baik, Pak. Iya, Pak. Bisa aja Arjuna? Bisa, Pak.